Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, gitu ya. Beberapa hari ini kita tentunya tahu bahwa ini sekarang kita sedang memasuki hari yang ke-6 pertempuran yang terjadi di Timur Tengah sana antara Israel dengan Hamas. Dan kita tahu juga berapa lama ini bahwa korban jiwa sudah semakin banyak, bahkan tadi pagi saya lihat sudah mencapai 2.000 orang lebih, gitu ya. Dan Israel melakukan serangan balasan yang sangat kuat ke daerah Gaza untuk meluluhlantakkan dan mengusir semua orang-orang Hamas di sana, gitu ya. Pada video ini saya tidak akan membahas banyak mengenai hal itu karena saya yakin juga Anda dan saya sudah sangat mengikuti perkembangan hal ini, gitu. Tetapi dari sini kita akan melihat satu hal sederhana tentang pelajaran yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita sehari-hari berkenaan dengan perang yang selama ini sedang terjadi, gitu ya. Jadi video ini lebih banyak merupakan suatu pelajaran sederhana buat kehidupan kita sehari-hari dari apa yang kita lihat selama ini tentang pertempuran yang terjadi antara Israel dengan Hamas, dan mudah-mudahan ini menjadi satu masukan buat kita semua, gitu. Hal yang pertama yang ingin kita lihat di sana adalah mengenai sesuatu yang terjadi, bagaimana ini adalah sebuah serangan mendadak, gitu ya. Saya yakin baik serangan pertama yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel itu juga dilakukan secara mendadak, sehingga akhirnya korban jiwa banyak berjatuhan dari pihak Israel karena mereka sama sekali tidak menduga ada sebuah serangan yang mendadak seperti ini, gitu ya. Dan sebaliknya juga pihak Israel membalas dengan menyerang daerah Gaza, itu juga dilakukan secara mendadak pada pagi hari, gitu ya. Itu semua proses yang terjadi dan kita lihat, dan ini satu pelajaran sama-sama buat kita semua tentang suatu serangan yang tiba-tiba datang mendadak, gitu ya. Dalam kehidupan Anda dan saya sehari-hari mungkin kita tidak bicara soal serangan secara fisik. Dalam arti kata Anda dan saya, kita hidup dengan tenang, kita hidup di negara yang damai dan tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kita secara fisik. Tetapi yang saya maksudkan dengan serangan mendadak ini menjadi sesuatu hal bahwa kalau serangan itu terjadi, itu akan memakan satu korban jiwa yang banyak. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Kita, mungkin saya sudah bilang tadi, kita tidak dalam kondisi pertempuran, kita tidak dalam kondisi diancam. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa kuasa kegelapan itu ada di sekitar kita dan siap untuk menelan kita pada saat kita lengah. Dan ini menjadi satu serangan mendadak yang setiap saat bisa timbul dan dialami oleh Anda dan saya. Dan kita sudah lihat dari contoh yang kita dalam berita hari-hari ini bahwa serangan mendadak itu menjadi sesuatu hal yang fatal yang mengakibatkan suatu penghancuran yang tinggi, gitu. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya yakin ayat ini adalah ayat yang biasa, yang mungkin sering sekali Anda dan saya mendengarnya. Dan saya juga pernah menjelaskan bahwa singa seharusnya tidak menelan. Karakter singa tuh harusnya mencabik dan merobek, sehingga si lawan, si mangsa akhirnya mati terkoyak-koyak. Tetapi dalam firman Tuhan digambarkan bahwa singa suatu pribadi di sini yang tiba-tiba muncul sebagai satu figur hewan yang menelan. Menelan ini beda dengan mencabik atau merobek-robek, saudaraku. Menelan itu dalam kondisi bisa aja si mangsa dalam kondisi yang masih hidup, tetapi dia tidak menyadari kalau dia sudah berada di perut singa, dia dibutakan, gitu ya. Dan ini yang membuat kita harus berjaga-jaga. Anda dan saya, kita semua harus berjaga-jaga, gitu ya. Kita tidak dalam kondisi peperangan secara fisik, tetapi serangan mendadak dari kuasa kegelapan itu setiap saat bisa datang dan menyerang kita semua. Dan dalam firman Tuhan dikatakan seperti singa yang mengaum berjalan berkeliling di sekitar kita, gitu ya. Anda dan saya, kita dalam kondisi di mana kuasa kegelapan siap sedia untuk setiap saat tanpa kita duga pada saat kita lengah, maka dia akan menyerang kita dengan suatu serangan mendadak, gitu ya. Sekali lagi saudara, saya bukan ilustrasikan, bukan analogikan bahwa Hamas ini seperti dengan iblis, tidak saudara. Ini hanya sekedar suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perang ini, gitu ya. Mari Anda dan saya, kita berjaga-jaga bahwa kuasa kegelapan Allah sudah lucuti. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan kita, gitu ya. Tetapi dia masih berkeliling, mengaum di sekitar kita dan mencari saat di mana kita lengah untuk ditelannya, dan itu akan menjadi sebuah serangan mendadak, gitu ya. Dan tadi saya bilang bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat destruktif, gitu ya. Serangan mendadak bisa terjadi pada saat kita mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan kita, kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, dan itu bisa menjadi kesempatan di mana iblis melakukan serangan untuk membuat kita akhirnya mengeluh, untuk membuat kita akhirnya kecewa, gitu ya. Kebalikannya, serangan mendadak juga bisa terjadi pada saat kita berada di tengah suatu kesuksesan,
pada saat kita mengalami sesuatu yang sangat kita harapkan dan kita bisa meraihnya, gitu ya. Jangan lupa saudaraku bahwa di sana pun kuasa kegelapan siap melakukan serangan mendadak, di mana kita kemudian akhirnya berpuas diri, di mana kemudian kita akhirnya bisa menyombongkan diri, gitu ya. Hal yang lain juga dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya pada saat Anda dipuji dan dikagumi orang, kita bisa berpikir bahwa ini sesuatu hal di mana kita dipermuliakan Tuhan, betul. Tapi hati-hati, lawanmu si iblis berjalan berkeliling dan siap menunggu kita lemah untuk melancarkan serangan mendadak. Gitu ya. Pada saat kita dipuji, jangan jaga supaya kita tetap rendah hati. Kesombongan menjadi sesuatu hal yang sangat merusak dan menghancurkan. Kebalikannya, pada saat kita ditinggalkan, dihina orang, dicerca orang, jangan kita berpikir, ini sesuatu yang datang dari Tuhan untuk menjaga kita tetap rendah diri. Betul, rendah hati. Betul, Allah menghendaki kita tetap rendah hati. Tetapi jangan lupa pada saat kita dicerca, pada saat kita dihina, pada saat kita dihujat, pada saat itu pun iblis siap menyerang kita dengan serangan mendadak, di mana kita kemudian merasa menjadi satu pribadi yang tidak berarti, kita merasa menjadi satu pribadi yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, gitu ya. Dan ini semua bisa terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, saudaraku, gitu ya. Itu sebabnya mari Anda dan saya berjaga-jaga. Serangan mendadak bisa terjadi kapan saja. Pada saat Anda sukses, pada saat kita gagal, pada saat kita dipuji, pada saat kita dihina atau dihujat orang sekalipun, gitu ya. Begitu juga dalam pelayanan misalnya. Pada saat pelayanan kita maju, gitu ya, pada saat pelayanan kita berkembang dan kemudian banyak orang dibawa kepada Tuhan, hati-hati saudaraku, karena serangan mendadak siap diluncurkan di sana. Kita bisa berbangga diri, kita bisa merasa bahwa inilah karya saya, ini adalah karena kemampuan saya meyakinkan orang sehingga mereka berbalik, gitu ya. Dan tanpa sadar akhirnya kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kebalikannya, pada saat pelayanan tidak maju dan pelayanan nampaknya malah menurun, pada saat itu pun juga serangan mendadak akan datang dan terjadi, gitu ya. Kita bisa merasa bahwa kita selama ini gagal dan segala macamnya, gitu ya. Dari sini saya ingin kita menggambarkan sama-sama saudaraku bahwa Anda dan saya, kita tidak berada dalam pertempuran fisik, tetapi hati-hati. Serangan mendadak dari kuasa kegelapan setiap saat akan muncul dan datang untuk membawa kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Pada saat kita sukses maupun pada saat kita gagal, pada saat kita dipuji maupun pada saat kita dihujat orang, pada saat pelayanan kita maju maupun pada saat pelayanan kita menurun, dan dalam banyak hal kehidupan kita, kuasa kegelapan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari lawan untuk ditelannya. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan setiap hari, saudara. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan, karena tanpa kekuatan dari Tuhan kita bisa dibawa oleh satu serangan mendadak dan pertahanan kita akhirnya kebobolan, gitu ya. Kalau kita lihat misalnya cerita kemarin, saudaraku, Israel punya salah satu pertahanan yang namanya adalah Iron Dome. Jadi itu sebuah pertahanan yang dibuat secara canggih sehingga apabila ada roket yang meluncur, maka dengan sistem teknologi yang canggih, Iron Dome ini bisa mendeteksi dan kemudian bisa meluncurkan roket untuk meledakkan roket penyerang itu di udara. Dan kejadian kemarin ada satu peristiwa di mana Iron Dome ini tiba-tiba gagal dan akhirnya bisa diinfiltrasi, bisa diserang oleh Hamas, gitu ya. Berita-berita kemudian berkembang mengenai bagaimana mungkin Iron Dome yang segitu canggih yang kemudian akhirnya bisa dibobol, gitu ya. Ternyata ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa ternyata beberapa hacker dari Rusia sudah lebih dahulu menyusupi sistem dari Iron Dome ini, sehingga Iron Dome ini akhirnya bisa gagal dan akhirnya roket bisa menghantam daerah Israel pada waktu itu. Ada hacker-hacker yang secara senyap mereka bekerja tanpa diduga, gitu ya. Ada hacker-hacker yang sebenarnya dia tidak ada di medan tempur, dia mungkin jauh di satu tempat, tetapi kemudian dia bisa menyusupi satu virus, dia bisa memblokade, bisa membuat suatu sistem tiba-tiba lumpuh dan tidak berfungsi, gitu ya. Dan saya udah bilang tadi bahwa kita mungkin tidak bertemu dengan hacker-hacker secara rohani, tetapi jangan lupa saudaraku bahwa kita tidak boleh underestimate dengan kuasa kegelapan. Ada hal-hal mungkin yang sangat sepele yang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang seperti hacker-hacker yang mungkin bisa menyerang kita dan akhirnya meluluhlantakkan pertahanan kita, gitu ya. Dan itu semua tidak bisa kita lakukan dengan pengalaman kita, itu semua kita tidak bisa lakukan dengan kecakapan kita, posisi kita, jabatan kita, dan pengetahuan kita. Kita hanya bisa lakukan apabila kita mengandalkan pribadi Roh Kudus dan kita tetap dekat dan bergantung pada Tuhan.
Ini pelajaran pertama yang kita ambil mengenai serangan mendadak. Mari berjaga-jaga saudaraku, jangan sampai ada serangan mendadak dalam kehidupan Anda dan saya dalam setiap kondisi, karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Gitu ya. Dalam 2 Tawarikh 29 ayat 11 dikatakan, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Kata firman Tuhan, jangan kita lengah. Gitu ya. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Jangan lengah, mari tetap berjaga-jaga. Gitu ya. Keadaan boleh sangat tenang, keadaan boleh sangat damai, tetapi hati-hati, ada lawan kita yang akan terus berusaha menjatuhkan Anda dan saya, dan dia siap melancarkan serangan-serangan mendadak buat Anda dan saya. Jangan sampai ada hacker-hacker yang masuk membobol pertahanan kita tanpa kita sadar. Gitu ya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Gitu ya. Pada saat kita sukses, ingat baik-baik bahwa itu semua datang dari Tuhan. Jangan biarkan kesuksesan membutakan kita. Pada saat kita gagal dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan, jangan menyerah, tetapi mari tetap andalkan Tuhan bahwa ada sesuatu yang istimewa yang tetap Tuhan sediakan di balik semuanya. Pada saat pelayanan maju, jangan sampai kita berbesar diri dan merasa bahwa ini hasil kerja keras saya. Tapi sadari bahwa itu adalah anugerah dan berkat daripada Tuhan. Pada saat kita mundur, pelayanan kita mundur, jangan kita kemudian berkata bahwa saya dihukum Tuhan dan segala macamnya. Tetapi mari semakin mengandalkan Tuhan bahwa itu adalah anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan dalam banyak perkara dalam kehidupan kita tetap harus berjaga-jaga dan kita tetap harus andalkan Tuhan. Gitu ya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa beberapa hari ini adalah mengenai serangan balasan. Mengenai membalas sebuah serangan, karena kita tahu bagaimana kemudian Israel tidak tinggal diam, bahkan kemudian Benyamin Netanyahu bersumpah akan membalas serangan itu dengan berkali-kali lipat dan akan mengusir membunuh Hamas sampai ke akar-akarnya. Dan kita tahu bagaimana kemudian Gaza dibombardir dan korban jiwa sangat banyak, gedung-gedung runtuh dan segala macam, dunia jengah pada waktu itu, gitu ya. Bahkan kemudian Israel menutup bantuan dalam bentuk pasokan listrik dan air ke daerah Gaza. Gitu ya. Ini adalah satu bentuk di mana suatu negara membalas sebuah serangan. Gitu ya. Saya bukan berarti mendukung atau berarti membenarkan tindakan ini, gitu ya. Tetapi ini menjadi sesuatu hal yang make sense, bahwa Anda dan saya juga dalam kehidupan kita sehari-hari cenderung kita secara manusia itu cenderung kita terbawa untuk melakukan suatu balasan. Gitu ya. Ada orang kemudian yang melakukan sesuatu yang kita tidak suka, kemudian kita berpikir saya balas nanti, gitu ya. Walaupun ada orang yang bisa membalas secara frontal, ada orang yang membalas secara tidak frontal, gitu ya. Tetapi nature atau natural keberadaan manusia secara umum, manusia cenderung ingin membalas sesuatu, gitu ya. Entah itu sesuatu hal yang menyakitkan dia, entah sesuatu hal yang dia tidak suka, entah seseorang yang kemudian melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya dan segala macam, dan itu orang cenderung membalasnya, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat berapa lama ini di media sosial atau di di internet, banyak orang yang akhirnya saling berbalas chat dan kemudian saling menyerang berkenaan dengan peristiwa ini. Itu natural yang ada pada manusia yang cenderung seperti itu. Gitu ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa dalam firman Tuhan, kita umat Tuhan harus belajar menyerahkan pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Gitu ya. Dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jelas saudaraku, dari sini kita harus belajar bahwa banyak hal di sekitar kita yang orang mungkin perlakukan tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan kita merasa bahwa seharusnya saya diperlakukan jauh lebih baik dari ini semua dan segala macamnya. Dan kita merasa bahwa saya perlu membalas, gitu ya. Tidak jarang ada istri yang membalas sesuatu pada suaminya, atau suaminya yang membalas sesuatu kepada istrinya. Tidak jarang ada karyawan yang ingin membalaskan sesuatu kepada yang tidak suka pada atasannya, dan sebaliknya. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di internet ada berita-berita bagaimana guru sekolah yang kemudian dituntut dibalaskan sesuatu oleh pihak orang tua atau sebaliknya dan segala macam. Nature dari manusia cenderung ingin membalas sesuatu. Tetapi kita umat Tuhan diajar untuk mengampuni. Kita umat Tuhan diajar untuk menyerahkan pembalasan pada tangan Tuhan. Tuhan itulah yang punya hak untuk melakukan segala pembalasan. Jadi ya, sekali lagi saudaraku, saya tidak berarti menyetujui atau menolak apa yang dilakukan oleh Israel. Saya hanya mengambil pelajaran dari peristiwa ini semua.
gitu ya. Bagaimana dan saya, mari berserah pada Tuhan. Apabila ada sesuatu yang terjadi, mari belajar untuk Tuhan. Berikan kemampuan saya untuk mengampuni dan tidak membalaskannya, gitu ya. Dan Tuhan memperhitungkan itu semua, saudaraku. Dan Tuhan tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan segala sesuatu, untuk menunjukkan bahwa ada satu pribadi yang benar. Dan firman Tuhan katakan Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, gitu ya. Tidak usah menuntut pembalasan, tidak usah berusaha membalaskan orang lain tentang sesuatu hal, gitu ya. Dalam Yesaya 34 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengajaran karena perkara Sion, gitu ya. Ketahuilah bahwa Allah tahu persis apa yang ada dan saya alami, apa yang ada dan saya derita, apa yang orang lain perlakukan buat kita semua. Tetapi jangan membalaskan, karena kita tahu bahwa Allah itu memperhitungkan itu semua, dan Allah adalah Allah yang membalaskan segala sesuatu, gitu ya. Saya suka teladan dengan Presiden kita Pak Joko Widodo. Walaupun berapa lama ini dari pertama kali dia memerintah, banyak sekali orang yang ngomong kata-kata yang sangat tidak pantas untuk menghina dan mengejek, gitu ya. Bahkan salah satu kemarin ada kata-kata yang sangat kasar yang diungkapkan untuk Presiden kita Pak Joko Widodo. Tetapi dia satu pribadi yang santai aja dan dia tidak membalaskan itu semua, gitu ya. Dan saya melihat ini satu pribadi yang berjiwa besar, satu pribadi yang tahu bahwa saatnya akan tiba, bahwa Tuhan akan mendatangkan pembalasan atas semuanya. Jelas, saudaraku, ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa berapa lama ini, gitu ya. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Oke, ini pelajaran sederhana dalam kehidupan kita tentang hal bagaimana kalau kita lihat kemudian pertempuran ini tidak hanya melibatkan antara Israel dengan Hamas saja, tetapi beberapa negara di sekitarnya kemudian mulai ikut terlibat. Misalnya kayak saya ambil contoh Lebanon yang kemudian akhirnya mulai ikut terlibat melancarkan roket, dan kemudian pihak Israel membalaskannya dan menyerang juga ke Lebanon, gitu ya. Dan kemudian ada beberapa negara-negara lain yang kemudian ikut terlibat, case-nya udah berencana untuk mengirim pasukan membantu dan segala macamnya, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kita lihat beberapa lama ini tentang campur tangan pihak lain berkenaan dengan pertempuran ini, dan itu menimbulkan pro dan kontra. Ada orang yang mendukung pihak yang A, ada orang yang mendukung pihak yang B, dan segala macamnya, gitu ya. Kalau kita lihat dalam hal kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang juga kita temui dengan orang-orang yang suka ikut campur dengan urusan orang lain, gitu ya. Orang yang suka ikut campur dan nimbrung dan memanfaatkan situasi, gitu ya. Dan yang menariknya dalam firman Tuhan sudah dicatat mengenai hal ini, saudaraku. Kita lihat sebentar dalam Amsal 26 ayat 17 dikatakan, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain, dikatakan, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu, gitu ya. Ungkapannya sangat menarik, saudaraku. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain itu seperti orang yang menangkap telinga anjing yang sedang berlalu, gitu ya. Artinya pada saat anjing itu sedang berlalu dan kemudian ada orang iseng menangkap telinganya, maka mengakibatkan si anjing itu merasa terganggu dan akhirnya balik menggigit orang yang bersangkutan. Seharusnya orang itu tidak digigit oleh anjing, hanya karena dia mengambil telinganya, maka kemudian anjing itu akhirnya menggigit. Dan itu digambarkan seperti itulah orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain, gitu ya. Mari Anda dan saya, kita harus bisa memilah-milah di mana kita berperan, di mana kita ikut berkontribusi, di mana kita memilih untuk tetap diam dan membiarkan semuanya diselesaikan dengan sendirinya, gitu ya. Kita tidak boleh menjadi seperti orang yang secara tidak sengaja atau secara iseng menangkap telinga anjing yang sedang berlalu, gitu ya. Dan saya pernah buat quote mengenai orang pintar dan orang bodoh, gitu ya. Dan saya mau buat quote yang lain tentang hal ini, gitu ya. Orang yang pintar di quote yang sebelumnya saya gambarkan bahwa bukan berarti orang pintar itu yang mengetahui segala sesuatu, tetapi yang menyadari bahwa masih banyak yang dia belum tahu sehingga dia terus belajar. Tapi saya membuat quote yang lain bahwa orang pintar itu bukan orang yang mengetahui segala sesuatu, tetapi orang yang mengetahui apa yang dia perlu tahu, dan orang yang tidak tahu apa yang dia tidak perlu tahu, gitu ya. Orang pintar bisa memilih apa yang dia perlu ketahui dan apa yang dia tidak perlu ketahui, gitu. Kebalikannya dengan orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui apa yang harusnya dia tahu, tetapi dia malah mengetahui apa yang seharusnya dia tidak perlu tahu, gitu ya. Jadi mari dan saya mari perhatikan dalam firman Tuhan, Paulus mencatat beberapa hal. Dikatakan bahwa aku tidak mau mengetahui apa-apa di antara kamu selain daripada Kristus yang disalibkan, gitu ya. Mari fokus kepada sesuatu yang memang menjadi sesuatu perhatian kita kepada Tuhan. Konsentrasi menjadi sesuatu hal di mana
Apa yang kita mau cari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak perlu ikut campur, tidak perlu menghakimi satu dengan yang lainnya dan menganggap itu salah, itu benar dan segala macamnya. Tapi mari awasi cara hidup kita sendiri, gitu ya. Saya kadang-kadang geli kalau saya lihat di internet atau di TikTok ada orang yang kemudian berpendapat atau mengecam peristiwa ini dan kemudian dia mengungkapkan kata-kata yang menyangkut firman Tuhan tetapi dengan ungkapan yang sangat tidak sopan. Gitu ya, dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata binatang dan segala macam, dan itu menjadi sesuatu hal dia menghakimi seseorang tentang suatu perbuatan yang salah tapi dia melakukan hal yang tidak benar karena hal itu. Gitu ya, mari Anda dan saya kita berjaga-jaga, mari Anda dan saya kita tidak perlu ikut campur dengan hal yang tidak perlu kita ketahui. Gitu ya, tetapi ada hal dalam firman Tuhan, ada hal bagaimana kita harus belajar mengetahui kehendak Allah, kata firman Tuhan. Bagaimana kita harus belajar supaya semakin hari semakin diperkaya dengan firman Tuhan. Itulah bagian yang perlu kita ketahui, gitu ya. Dalam banyak video saya sudah sering menekankan bahwa saya tidak mau tahu atau saya tidak peduli apa pendapat kata orang atau kitab suci agama lain tentang apakah Yesus sama dengan Isa. Buat saya itu saya tidak penting. Apapun yang orang mau katakan tentang Isa dalam kitab suci agama mereka, itu bukan urusan saya. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana saya mengenal Tuhan melalui Alkitab dan firman Tuhan yang saya ketahui. Itu yang terlebih penting bagi saya, gitu ya. Pada waktu kemarin diperdebatkan masalah siapa yang diserahkan oleh Abraham, buat saya itu tidak penting. Yang saya penting adalah saya tahu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa serahkan anakmu yang tunggal yaitu Ishak. Itu yang saya perlu ketahui, gitu ya. Dan mari Anda dan saya kita belajar untuk mencari kehendak Allah. Mari belajar untuk mempelajari firman Tuhan. Jangan lebih banyak tertarik untuk mempelajari hal-hal yang tidak perlu Anda tahu, gitu ya. Tapi mari pelajari hal-hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita semakin mengenal Tuhan, yaitu adalah firman Tuhan kita sendiri. Jelas saudaraku? Dalam Ayub 41 ayat yang ke-19 dikatakan, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api, gitu ya. Hati-hati dengan apa yang kita ngomong. Hal-hal yang kita ketahui tidak perlu kita ngomong, gitu ya. Mari lebih banyak perhatikan, mari lebih banyak mengkaji dan mempelajari segala sesuatu, gitu ya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kedua dikatakan, janganlah buru-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, jangan ngember. Ya, jangan dalam hal apa-apa cepat menilai, cepat memberikan tanggapan. Mari pikirkan dulu, mari renungkan dulu, gitu ya. Jangan seperti menangkap telinga anjing yang sedang berlalu. Jelas, so mudah-mudahan dari 3 pelajaran sederhana yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang berapa lama ini ramai berkenaan dengan pertempuran Israel dengan Hamas, kita bisa menarik pelajaran dari sana. Yang pertama, hati-hati dengan suatu serangan mendadak, gitu ya. Yang kedua, mari jangan membalaskan segala sesuatu. Izinkan Tuhan melakukan pembalasan kita semua. Dan yang ketiga adalah mari jangan ikut campur dengan sesuatu yang bukan bagian kita, gitu ya. Fokus kepada yang menjadi sesuatu yang Tuhan tentukan buat Anda dan saya. Jangan memusingkan tentang sesuatu hal yang tidak perlu, tetapi mari fokus tentang apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa kata firman Tuhan tentang Allah, dan bagaimana kita semakin mengenal Allah melalui firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Amsal 24 ayat 32 dikatakan, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan memetik suatu pelajaran. Mudah-mudahan dari video sederhana ini bisa menjadi masukan buat kita semua tentang pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa yang berapa lama ini ramai berkenaan dengan pertempuran di Timur Tengah. Kita berdoa supaya pertempuran ini segera selesai dan semuanya kembali baik-baik saja, dan kita akan semakin berjaga-jaga dan semakin mencari Tuhan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.